Halo, balik lagi sama gue Billy. Sorry banget nih, 3-4 minggu belakangan ini gue nggak ada upload video. Itu karena gue baru beralih fungsi ngurusin pasien isoman. Karena unfortunately ada anggota keluarga di sini yang terkena COVID. Jadi gue harus ngurusin. Itu lumayan pengalaman yang capek, makanya kita harus menghargai orang tua kita, nyokap kita atau istri kita yang ngurusin, bikin masakan buat kita, mungkin ngurusin kita ya, karena memang melelahkan. So di video ini gue bakalan nge-share bagaimana pengalaman kemarin gue harus ngerawat pasien COVID. Kebetulan pasien itu adalah istri gue sendiri. Jadi gue bakal ceritain, dan karena ini juga channel gadget, jadi gue bakal kasih beberapa suggestion gadget yang sebaiknya ada atau dipersiapkan jika kita merawat pasien isoman atau kita sendiri yang isoman. Kita mulai dari pengalaman gue. So jadi sekitar awal bulan lalu ya gitulah, istri gue kena COVID. Itu tapi berawal dengan kita sendiri nggak tahu bahwa itu COVID, karena gejala yang ditimbulin itu pertamanya itu seperti radang tenggorokan biasa, dan selain radang pun ada flu dan batuk. Jadi begitu tahu radang ya cuma dikasih antibiotik, obat radang, dan karena flu batuknya cuma ditambahin obat flu dan batuk. Nah cuman yang setelah lewat beberapa hari itu mulai curiga karena dia mulai kehilangan penciuman. Jadi karena memang udah mulai nggak bisa nyium, jadi mulai curiga apakah ini COVID. Dan hasilnya setelah hari ke-6 akhirnya kita coba tes. Telat banget ya kayaknya hari ke-6. Oke, kita pergi tes. Dia pertama dites untuk swab antigen aja, dan ternyata yes, itu positif. Dan karena hari itu sudah ketahuan dia positif, jadi besoknya karena itu udah cukup sore, besoknya kita putusin untuk cari tempat untuk swab PCR yang murah lah. Jadi gue dan istri akhirnya swab PCR, dan ternyata istri memang positif, sedangkan gue negatif. Jadi kalau misalnya kita tahu pasangan kita itu positif, ya nggak usah langsung parno gitu, takut oh berarti gue sendiri bakalan positif. Walaupun kita satu kamar satu ranjang, nggak berarti kalau pasangan kita positif kita pasti positif juga. Nyatanya gue nggak, gue masih negatif. Yang penting sih dalam hal ini adalah jaga diri aja, jaga daya tahan tubuh yang paling penting. Oke. Dan setelah positif gitu, kami banyak dapat saran dan informasi mengenai ada yang menyebutkan obat gratis itu dari Instagram ini. Cuman setelah kami cari lebih dalam lagi, maksudnya cari informasi lebih dalam lagi, ternyata tidak begitu menjanjikan. Karena dari informasi yang waktu itu kita dapat, itu bisa dapetin obat gratis itu kalau kita PCR di tempat-tempat yang mereka sebutin. Mereka list sih untuk daerah Jakarta Utara, Jakarta Timur, gitu, di tempat-tempat mana saja yang kalau PCR nanti setelah PCR akan dapat SMS dari Kemenkes. Nah SMS itu bisa dipakai untuk dapetin obat gratis itu. Nah cuman yang sangat disayangkan itu dari yang informasi kita dapat waktu itu ya, itu tempat-tempat yang bisa kita PCR untuk mendapatkan obat gratis itu paling murah setelah dicari itu ada di harga 600.000. Yang jadi pikiran kita itu kasihan juga kalau misalnya yang pasien yang tidak atau kurang mampu dan
harus mengeluarkan biaya 600.000 kan cukup berat untuk mendapatkan obat gratis. Walaupun lumayan sih kalau bisa dapat gratis obat dan vitamin, karena jujur itu nggak murah. Obatnya cukup mahal pada waktu itu karena memang banyak yang memanfaatkan kesempatan, nimbun jadi obat jadi langka, dan akhirnya harga naik. Sampai akhirnya pemerintah menetapkan standar untuk harga obat, barulah mulai terkontrol. Nah, berikutnya baru belakangan ini kita baru dengar bahwa di puskesmas bisa mendapatkan PCR gratis. Tapi itu memang setelah istri saya juga membaik. Jadi kita coba ke sana untuk mendapatkan PCR, karena kan gue sendiri kontak erat, jadi gue sebaiknya dicek ulang karena gue yang ngerawat gitu. Nah, cuman kekurangannya di puskesmas itu, jika untuk pasien yang memastikan bahwa sudah negatif, itu tidak diterima. Nah, sedangkan kita yang memang memastikan apakah positif atau enggak, ya masih diterima. Cuman sangat disayangkan hasilnya itu kita harus menunggu 3-5 hari. Bahkan sampai video ini dibuat itu kurang lebih sudah lewat 1 minggu. Yang punya gue baru dapat kabar, itu pun gue harus nanya karena kebetulan nyokap gue sendiri udah dapat kabar dalam waktu 4 hari rasanya, 4 hari, dan kebetulan ada kontaknya di situ gitu. Jadi karena setelah yang gue punya ditunggu-tunggu lewat sampai 5-6 hari nggak ada kabar, akhirnya kita coba kontak ke puskesmas tersebut, namun tidak bisa. Dan kita coba kontak melalui kontak yang memberikan jawaban soal hasil nyokap gue itu, barulah direspon. Dan walaupun kita ngurusin kontak erat begitu pun juga tetap negatif sih hasilnya, puji Tuhan. Nah, balik lagi soal ini, yang gue sayangkan itu harusnya kan fasilitas dari pemerintah itu adalah yang the best ya. Jadi maksudnya kita nggak perlu masa yang harus yang berbayarlah yang terbaik gitu, yang bisa hasilnya ditunggu. Harusnya pemerintah pun bisa memberikan hasil seperti itu. Itu concern gue. Cuman yang gue khawatirkan soalnya, bayangkan kalau misalnya warga-warga yang ke puskesmas kan biasanya orang-orang yang menengah dan ke bawah begitu, kalau mereka mesti menunggu hasil 3-5 hari atau bahkan mesti mencari jawabannya sendiri dalam kurun waktu tersebut, itu sudah ada kemungkinan besar kalau dia positif udah nyebar kemana-mana. Itu sangat disayangkan banget kan. Jadi dalam hal ini ada baiknya pemerintah memberikan layanan yang memang the best lah kalau di puskesmas gitu. Itu sih harapan gue. Anyway, terlepas dari soal PCR dan kawan-kawannya itu, soal obat gratisnya sendiri gue nggak bisa dapet karena sudah PCR di tempat yang memang ditunjuk pun ternyata nggak dapet SMS-nya juga dari Kemenkes, dan kita bingung juga sih mesti ngurusnya gimana. So puji Tuhannya banyak yang nolong kami sih. Jadi 50% lebih obat dan vitamin untuk si istri itu banyak disokong dari teman-teman, dan saudara juga ada yang membantu. Jadi lessons to learn-nya di sini itu ada bagusnya, memang bukan ada bagusnya sih, memang sudah seharusnya kita menjaga hubungan baik dengan saudara dan kawan-kawan kita lah. Karena kita tidak tahu kapan kita perlu pertolongan mereka. Dan ternyata dalam kondisi sulit begini, mereka lah yang sangat menolong kita. Dan jangan mentang-mentang keluarga atau teman malah ditusuk dari belakang atau dimanfaatin. Jadi curcol. So, begitu pengalaman yang soal obat dan PCR. Kembali ke laptop,
karena ini channel gadget, jadi kita bakal bahas saran yang gue tadi udah sebut di awal mengenai gadget yang sebaiknya kita persiapin kalau kita sendiri isoman atau kita perlu merawat orang yang isoman. Yang pertama itu, dan memang sudah banyak dibahas sama pemerintah, adalah masker. Oke, yang kayak gini sebenarnya sudah cukup. Masker mengikuti standar ya, jangan yang asal-asal, apalagi yang asal dapet. Masker cukup. Masker biasa, masker kain sebaiknya didouble, masker begini juga sebenarnya udah oke, cuman kalau bisa didouble bakal lebih oke. Nah, cuman kalau memang punya budget lebih, ya boleh investasi ke masker yang model kayak begini. Ini bakal lebih enak sih nafasnya ketimbang masker begini, karena masker seperti itu ada airflow. Ada airflow-nya yang membantu udara masuk dan keluar juga, jadi pernapasan akan lebih lancar. Mungkin kalau punya penyakit asma itu bisa ngebantu kali ya supaya pakai masker lebih nyaman. Tapi ada model, menurut gua ada model yang seperti ini juga. Nah, itu udah golongan buat sultan sih. Persepsi gue ya, karena harganya udah lebih dari 2 juta. Jadi ya bebas sih, kalau Anda mau kalian mau investasi di yang seperti itu ya boleh. Tapi sebenarnya yang begini juga udah cukup. Oke, itu gadget pertama. Gadget kedua, biasanya sih di setiap rumah juga minimal punya satu ya, buat jaga-jaga gitu pegangan. Barang itu adalah termometer. Ya, termometer itu memang mesti ada sih kalau kita menghadapi pasien COVID gitu kan, karena mereka ada demam, suhu yang mesti dicek. Termometer yang seperti ini, yang tradisional pun juga sebenarnya cukup. Ini cukup, yang masih isinya air apa gitu. Nah, itu sebenarnya cukup dan akurat, dan memang dari dulu pun pakai itu. Cuman karena somehow di rumah gue tidak menemukan, atau mungkin hilang kemana, jadi gue beli yang seperti ini. Nah, ini termometer digital. Termometer digital ini cukup simpel sih. Dia tinggal ditekan, ditaruh di tempat yang bisa di mulut, bisa diketek. Nah, itu dia ntar bakal detek suhunya sendiri. Termometer begini juga murah sih. Ini aja gue beli cuma belasan ribu rasanya. Ada yang belasan ribu sampai 100 lebih, 150 juga ada. Tapi ya cukup sih ini. Atau kalau misalnya mau yang lebih fancy, bisa pakai model pistol kayak begini. Lebih mahal, lebih dari 100.000 harganya. Cuman ya itu bisa jadi investasi lah, karena pakai yang model begitu itu bisa dipakai selain mengukur suhu orang yang pasien, itu juga bisa dipakai untuk mengukur suhu, dari mulai mengukur suhu laptop sampai pajan. Tapi nggak perlu juga ya beli yang model begini, karena ini buat rumah cuy, bukan mall. Jadi nggak usah lah. Next, barang ketiga yang menjadi saran gua itu adalah ini. Ini barang kecil ini adalah oximeter. Karena pasien COVID itu harus kita cek saturasi oksigen di dalam darahnya, karena cukup membahayakan ya kalau sampai kurang. Harus buru-buru, kan isoman nih, kalau ternyata cek dan kurang harus buru-buru dilariin ke rumah sakit kalau rumah sakitnya masih ada tempat, karena bisa membahayakan nyawa kalau sampai rendah. Jadi beli barang ini sendiri nggak gitu mahal sih. Ini
gua nemuin dengan harga 89.000. Cuman hati-hati juga sih, karena barang begini kan high demand sekarang. Jadi banyak juga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan buat jual barang palsu. Ini 89, ada juga yang harganya sampai 200 lebih, 300 lebih mungkin ya. Tapi kayaknya yang begini juga cukup sih. Yang ini aja udah cukup membantu kita kok di sini. Dipakainya cukup simpel. Ini cukup dipasang ke jari ini, lalu ditekan satu tombol, udah deh, dia detect. Nah setelah detect tinggal dilihat hasilnya. Make sure supaya kalau yang aman itu masih di atas 95. Itu aman, cuman kurang-kurang dikit 94, 93 itu masih oke lah, selama masih di atas 90. Nah, sebaiknya sih kalau memang punya kenalan dokter atau apa, kalau udah 90 ya bolehlah buru-buru kontak. Yang begini sih cukup, tapi nggak perlu juga yang model kayak begini ya. Ini buat di rumahan doang, bukan rumah sakit cuy. Oke, kita masuk ke barang keempat yang tidak kalah pentingnya. Itu adalah disinfektan atau sanitizer. Bukan atau sih, disinfektan dan sanitizer. Dua-duanya perlu, tapi sebenarnya kalau sudah punya sanitizer yang cair pun juga itu bekerja sama saja lah, soalnya ada kandungan alkoholnya kan untuk membersihkan. Jadi barang-barang yang atau diri kita sendiri kalau habis dari tempat yang lagi dipakai isoman, itu boleh disemprot-semprot, tapi nggak perlu lebay juga kemana-mana semprot itu semprot apa semprot, nggak usah juga sih. Dan biasanya model pakai yang beginian aja juga udah cukup, begini atau begini, ini sudah ya lebih dari cukup lah untuk semprot-semprot disinfektan sama sanitizer doang. Gue aja kadang agak terlupa atau malas juga sih nyemprot-nyemprotin. Yang penting cuci tangan lah, itu paling oke kok. Ya, kalau punya budget lebih, boleh juga pakai barang yang model begini. Nah, itu cukup berguna dan mungkin cukup efektif kali ya. Karena kan dengan mengeluarkan partikel yang menyerupai embun begitu akan lebih efektif untuk mengenai lebih banyak permukaan gitu, ketimbang spray semprotan kayak begini atau yang begini. Mungkin itu lebih kecil partikelnya, partikel dari si sanitizernya gitu, jadi bisa untuk lebih mengcover permukaan yang lebih, ya pokoknya permukaan itu cukup, nggak perlu sampai yang model begini. Ini mah emang mall pakai begini, badannya dilewatin. Oke, dan barang kelima itu sih sebenarnya barang kelima ini disaranin lebih buat yang mungkin karena gue sendiri bukan expert, tapi gue rasa kalau ini udah ada di posisi orang yang gejala sedang atau orang tua atau punya comorbid dan disuruh isoman, itu sebaiknya sih punya barang ini, tabung oksigen. Nah, tabung oksigen sendiri itu memang zaman sekarang lagi langka ya. Banyak orang yang membutuhkan sampai itu barang jadi langka, tapi untung menteri kita cukup bergerak cepat dan mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, karena barang oksigen ini barangnya cukup langka, ada juga gadget yang seperti ini. Nah, gadget yang seperti ini itu bisa dibeli, cuman kalau nggak sampai terpaksa ya mungkin nggak perlu lah, karena barangnya lumayan mahal. Range harganya udah jutaan lah, ini udah di atas 2 juta lebih sih. Ini udah udah buat sultan 2 juta lebih, tapi at least buat orang terkasih, daripada kenapa-kenapa ya lebih baik kita investasi di barang begini jika perlu. Ini sih di harga ya 2 juta lebih lah. Ada juga yang sampai belasan juta pun ada. Tapi menurut yang gue dengar dari temen itu sih yang begini juga bisa cukup membantu ya. So begitu kurang lebih gadget-gadget yang dari
pengalaman gua kemarin selama gua ngurus pasien isoman, itu barang-barang yang sebaiknya ada. Jadi memang kita perlu ngecek suhu harian juga, perlu ngecek saturasi berkala, sehari perlu berapa kali. Jadi hal-hal itu, dan membersihkan juga perlu, masker buat jaga-jaga. Bukan buat jaga-jaga sih, kalau kita nganterin makanan atau ke ruangan yang dipakai isoman itu sudah jelas perlu. Itulah saran gadget yang menurut gua baik buat dimiliki. Dan saran tambahan nih dari gua, karena yang pasien lagi terkena COVID itu, sebenarnya kalau mau untuk pemulihan, untuk lebih cepat pulih, menurut dari info sumber yang gue dengar, itu sebaiknya banyak mengkonsumsi daging, protein daging-dagingan seperti itu. Itu bakal lebih membantu, lebih cepat pemulihannya. Dan telur juga sebaiknya setiap hari. Jadi ya, buat yang cowok-cowok punya pasangan yang kena atau orang tua kena, ya jangan dimasakin Indomie mulu juga. Belajar dikit-dikit lah, kan di YouTube juga banyak tuh yang bisa channel-channel yang mengajarkan kita cara masak makanan yang simple, minimal goreng-goreng telur. Bisa, itu bakal sangat membantu. Oh juga kalau untuk yang gejala-gejala orang-orang yang kena COVID kan suka hilang indra perasa tuh. Jadi kalaupun kita coba ngikutin masakan yang di YouTube dan yang penting jadi gitu matang, rasanya kan dia juga nggak bisa ngerasain. Tapi itu buat yang kehilangan indra perasa ya. Kalau buat yang kehilangan indranya bukan itu, cuma penciuman doang, ya sudahlah. Tapi jangan beli makanan mulu juga, zaman sekarang ambrol tuh dompet kalau belanja makanan mulu. Ya belajar dikit-dikit boleh lah, investasi ke diri buat masa depan. Oke, so sekian aja video pengalaman sharing gue dalam mengurus pasien COVID kemarin ini. Sekian dulu dari gue. Kalau suka dengan video ini boleh kasih like, kalau nggak suka dislike. Kalau punya saran boleh tulis di kolom komentar bawah. Oke, makasih. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao, bye.